ketemu lagi sama aku, dan hari ini aku bakal kembali mereview skincare. Dan skincare yang akan aku review hari ini tuh adalah skincare yang banyak banget diomongin orang sebenarnya. Udah banyak banget orang yang nyoba, tapi aku baru nyoba sekarang. So, apalagi kalau bukan Skin Barrier Water Cream dari Dirmi Beauty. Nah, apa yang bikin skincare ini hits itu adalah kata-kata skin barrier. Jadi sekarang tuh banyak banget orang-orang yang lagi mulai ngomongin pentingnya untuk menjaga skin barrier. Apa sih sebenarnya skin barrier itu? Nah, skin barrier itu adalah lapisan pelindung yang dapat melindungi kulit dari ancaman eksternal seperti infeksi, bahan-bahan kimia, toksisitas, dan juga alergen. Nah, ketika kita pakai skincare ya, kita itu sering banget melakukan eksfoliasi, baik itu secara fisikal maupun chemical eksfoliasi. Nah, sebenarnya eksfoliasi itu tuh bagus banget untuk kulit. Tapi jika terlalu berlebihan atau terlalu sering melakukan eksfoliasi, itu dapat menyebabkan skin barrier kita itu menjadi rusak. Akibatnya apa? Akibatnya kulit kita itu jadi rentan akan iritasi, berjerawat juga, dan juga bisa menimbulkan negatif efek lainnya. Nah, sekarang ini udah mulai banyak banget skincare yang ngeluarin produk untuk membantu meningkatkan kekebalan skin barrier atau kembali memperbaiki skin barrier kita gitu ya. Salah satunya adalah moisturizer dari Dirmi Beauty ini. Nah, sebenarnya kandungan apa sih yang ada di dalam skincare ini yang fungsinya itu untuk mengembalikan skin barrier kita? Nah, jadi dia itu mengandung kandungan yang namanya itu ceramide. Ceramide itu berfungsi untuk bentuk dan juga memperkuat skin barrier kita. Nah, selain ceramide, dalam skincare Dirmi Beauty ini dia mengandung banyak kandungan-kandungan yang baik lainnya gitu ya. Salah satunya adalah dia itu mengandung 5% niacinamide yang ya udahlah nggak usah dibahas lagi. Kalau niacinamide itu fungsinya untuk mencerahkan, dan udah banyak banget dan hampir semua skincare yang klaimnya mencerahkan itu pasti mengandung niacinamide kebanyakan. Nah, lalu juga dia mengandung hyaluronic acid yang fungsinya itu untuk meningkatkan kelembaban kulit. Lalu juga mengandung adenosin. Adenosin itu fungsinya untuk memberikan kelembapan pada kulit. Lalu juga dia mengandung Centella asiatica yang fungsinya untuk menenangkan kulit dan juga meredakan kulit yang iritasi atau juga peradangan di kulit. Dan dia juga mengandung watermelon extract yang kaya antioksidan yang juga bisa melembabkan dan menenangkan kulit. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, lebih baik kita unboxing dulu karena ini belum di unboxing dan ini masih ada di dalam kardus. Sebenarnya aku udah pakai ini tuh hampir sebulan, tapi sengaja aku masih simpen kardusnya. Karena apa? Karena aku suka sama kardusnya. Jadi bukan hanya sekedar desainnya ya. Kalau desain kan itu subjektif ya, selera. Tapi aku suka karena dia itu nggak pelit. Jadi Dirmi Beauty itu beneran ngasih informasi banyak banget di kardusnya. Jadi buat kita yang nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak ngerti apa kandungan dari skincare itu tuh tercantum semua di dalamnya. Dan nggak cuma di luar doang informasinya, tapi di dalam kardusnya pun dia cantumin. Jadi si kardusnya itu kalau dibuka ini ada produknya. Terus dia ada kelihatan nggak sih nih, di dalamnya itu dia lengkap banget. Dia masih ada tulisan-tulisan mengenai penjelasan dari kandungan-kandungan yang ada di dalam moisturizer ini. Dan ini tuh dia ada kayak potongan-potongan yang bisa dirobek gitu, nantinya bisa dibaca gitu lah intinya. Jadi si kardus ini tuh bisa menjadi sumber informasi yang sangat lengkap untuk kita mencari tahu tentang kandungan yang ada di dalam krim ini. Oke, itu dia dari kardusnya, ngomongin kardus. Oke, sekarang kita ngomongin ke packaging dari moisturizernya. Kalau untuk packaging moisturizernya sih sebenarnya standar packaging moisturizer biasa yang ada di pasaran, banyak banget yang kayak gini. Dan dia itu dilengkapi dengan spatula. Nah, menurut aku sebenarnya moisturizer yang pakai spatula tuh bermanfaat dan tidak bermanfaat. Karena kalau aku sih bakalan tetap nyimpen si krimnya itu ke telapak tangan, nggak langsung ke muka. Karena kalau ke muka takutnya aku lagi ada yang jerawat atau lagi ada yang iritasi, nanti bakal perih dan bakal terkontaminasi juga si moisturizernya. Cuman mungkin ya at least nggak langsung dicolek pakai tangan yang penuh akan bakteri ini ya. Jadi kalau aku lebih prefer sih yang
pump, atau misalkan yang produknya tuh dikeluarin gak perlu kayak pakai spatula atau kita colek pakai tangan. Cuman kekurangannya kalau pakai spatula itu dia suka berantakan di tutupnya ini. Mau itu masker, mau itu moisturizer, kalau yang dikasih spatula itu pasti berantakan di si tutup pemisahnya ini. Dan untuk teksturnya sendiri, nah keunggulan dari moisturizer ini, dia itu water based. Jadi kalau misalkan dilihat itu tuh kental banget, tapi ketika diratakan dia itu melt, berubah jadi watery gitu. Jadi mungkin pas awal dilihat kok ini bakal thick banget, ternyata dia itu kayak melt. Kalau aku sih ngerasanya kayak cleansing balm dan jadinya tuh mudah meresap banget. Tapi kalau di aku pribadi, karena kondisi kulit aku dan jenis kulit aku tuh dry to combination, aku lebih suka moisturizer itu yang agak thick dan lembab dan melembabkan banget. Karena kan fungsinya moisturizer itu untuk mengunci kelembapan ya, karena aku kering gitu. Jadi kalau misalkan yang watery dan cepat meresap gini, di aku tuh dia kayak tidak menahan kelembapan kulit aku tuh lama gitu, jadi cepet kering lagi. Karena waktu itu pas pertama kali aku pakai, mungkin karena aku abis pindah cuaca juga ya, ada perpindahan cuaca, biasanya kulit aku suka lebih kering dari biasanya. Jadi setelah menggunakan moisturizer ini selama 3 jam, kulit aku tuh udah langsung kayak ngelupas, karena ya itu dia tadi, karena kulit aku tuh sekering itu. Nah, untuk wanginya sendiri, produk ini tuh dia nggak ada wanginya sama sekali, jadi ini oke banget buat kamu yang nggak suka skincare yang ada baunya. Dan untuk pemakaiannya, krim ini bisa digunakan pagi maupun malam hari, namun dia ini belum mengandung SPF, jadi ketika kamu mau keluar dipakai di pagi hari, kamu bisa tambahkan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari sinar UVA dan UVB. Nah, untuk harganya sendiri, krim ini itu harganya 129.000. Kalau misalkan lihat di official account di Shopee atau di e-commerce ya segitu ya, rata-rata emang belinya segitu, aku juga, dengan 30 gram. Jadi sebenarnya masih cukup affordable ya, karena dia produk lokal juga. Produk ini juga dia sudah halal dan juga sudah terdaftar di BPOM dan juga aman untuk ibu hamil. Nah, beberapa juga suka ada yang nanya, skincare yang aman untuk ibu hamil, kamu bisa cari di kemasannya apakah dia ada klaim aman untuk ibu hamil atau tidak. Kalau misalkan di kemasannya tercantum aman untuk ibu hamil, itu sudah pasti aman gitu. Karena itu harusnya kalau ketika skincare-nya udah nyantumin, berarti itu ya memang sudah aman. Yang aku rasain sih sebenarnya moisturizer ini tuh nyaman ya dan ringan untuk dipakai. Dan aku tuh rasanya pakai dia tuh malah kayak primer, lebih ke kayak primer daripada moisturizer. Karena kalau fungsi untuk memoisturizingnya itu nggak begitu kerasa kalau di aku yang kulitnya kering ya. Tapi kalau buat kulit kamu yang oily, ini pasti bakal enak banget karena dia tuh seringan itu dan cepat meresap gitu. Dan bikin kulit aku juga jadi lebih ngeblur gitu. Kalau di aku sih ngerasanya kayak gitu. Cuman kekurangannya itu dia kalau untuk menahan kelembapannya kurang, tapi dia itu ringan banget dan menurut aku harusnya dia itu cocok untuk semua jenis kulit. Dan kalau untuk masalah mencerahkannya, apakah skin barrier aku jadi lebih bagus sekarang? Of course itu belum kelihatan karena pasti butuh proses, dan aku pun pakainya belum sampai 1 bulan. Bahkan produknya pun masih banyak banget karena aku pakainya cuma pagi aja, karena malam aku pakai skincare lain gitu. Jadi ya aku masih butuh waktu juga untuk ngeliat hasilnya. Cuman di aku dia nggak ada nimbulin negatif effect lain ya. Ada beberapa yang katanya pakai ini jerawatan dan lain-lain. Kalau di aku sih enggak, biasa aja, fine aja, dan aku masih pakai karena masih nyaman juga dipakai gitu. So itu aja review aku hari ini. Thank you so much, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di bawah produk apa lagi yang harus aku review selanjutnya. Thank you so much and I'll see you on my next video. Bye.